Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam spasial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat layout peta. Oke, jadi pada dasarnya layout peta merupakan tahapan akhir dalam proses sistem informasi geografis. Setelah kita melakukan analisis pengeditan data untuk memunculkan informasi yang ada pada data tersebut, kita perlu yang namanya layout peta. Jadi layout peta itu merupakan seni untuk mendesain tata letak informasi peta dan tata letak petanya seperti itu. Oke, layout peta sendiri tidak jauh dari unsur-unsur peta. Jadi dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur peta misalkan seperti judul peta, badan peta, garis tepi, garis koordinat, skala peta, simbol peta, legenda, inset, orientasi peta, sumber peta, dan nama pembuat peta. Oke, kalau misalkan dari judul peta, kalau kita dikasih lihat peta tanpa judul, mungkin kita tidak akan mengetahui peta tersebut itu peta apa. Terus kalau misalkan badan peta adalah isi peta dari data yang kita buat, kita tampilkan pada layout peta. Terus ada garis tepi itu grid, garis koordinat. Garis koordinat ini bisa kemungkinan dua, menggunakan koordinat geografis atau koordinat proyeksi. Kalau koordinat geografis biasanya satuannya menggunakan degree, minute, second, atau satuannya masih satuan derajat. Kalau misalkan koordinat proyeksi berarti masih menggunakan satuannya adalah meter. Simbol peta, jadi simbol peta ini sangat penting ya untuk membedakan satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu data dengan data yang lain. Sebagai contoh, misalkan kita melihat data administrasi, jika tidak dibedakan warnanya, kita tidak tahu antara administrasi yang satu dengan administrasi yang lain jika warnanya berbeda seperti itu. Terus ada legenda peta. Legenda peta itu adalah informasi mengenai simbol yang ada pada peta, itu dicantumkan kembali keterangannya. Terus ada inset peta. Inset peta merupakan cakupan wilayah yang lebih luas dari badan peta yang ada pada peta. Jadi badan peta itu adalah peta utama yang ditampilkan, sedangkan inset peta adalah wilayah yang cakupannya lebih luas dari badan peta. Sebagai contoh, misalkan badan petanya adalah kecamatan, berarti inset petanya itu lebih luas dari kecamatan, bisa jadi kabupaten kota, bisa jadi provinsi, seperti itu. Terus ada orientasi peta. Orientasi peta merupakan arah mata angin. Jadi jika tidak ada petunjuk arah mata angin, maka peta tidak ada navigasi untuk menentukan arah mata anginnya, seperti itu. Terus selanjutnya ada sumber peta. Sumber peta ini sangat penting ya, karena ini harus dicantumkan kalau misalkan kita membuat petanya yang datanya berasal dari berbagai instansi yang terkait, seperti itu. Bisa jadi dari BIG atau dari sumber-sumber lainnya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah nama pembuat. Oke, baik, mungkin untuk itu tidak lama-lama, silahkan langsung dibuka aplikasi ArcMap-nya atau ArcGIS desktop-nya. Oke, untuk demonstrasi kali ini saya menggunakan peta administrasi kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Oke, ini kan ada beberapa data ya, jadi saya akan mencoba melakukan proses layout dengan menggunakan beberapa data. Sebenarnya bisa juga data ini dijadikan satu, terus disimbologi, terus dikasih warna yang berbeda. Tapi karena dari berbagai data ini warnanya sudah berbeda, berarti kita tidak perlu melakukan penggabungan data untuk menjadikan ketujuh data ini menjadi satu, seperti itu. Oke, cara yang pertama, karena saya di sini tidak ada keterangan labelingnya, jadi kita perlu memunculkan labelnya terlebih dahulu. Atau mungkin pertama-tama kita lakukan simbologi ulang terlebih dahulu, karena ini warnanya terlalu banyak warna hijaunya, agar lebih bervariasi. Cara untuk mengganti warnanya tinggal diklik kotak yang ada di dalam sini. Ini bisa diganti warnanya selain warna hijau, seperti itu, misalkan kuning untuk warna-warna yang
yang sama saya ganti. Di sini ada biru, oranye juga hampir sama. Ini saya coba ganti terlebih dahulu jadi warna yang lebih soft. Nah seperti ini. Nah ini kan warnanya sudah berbeda-beda. Satu lagi, Kecamatan Setu di bawah yang Pondok Aren nih masih terlalu sama warnanya, sama-sama warna hijau. Saya ganti menjadi warna ini coba. Nah ini udah sedikit berbeda. Oke, setelah melakukan simbologi, kalau misalkan data yang berbeda berarti simbologinya harus satu-satu. Kalau misalkan datanya satu berarti simbologinya dilakukan berdasarkan nilai kecamatan, seperti itu. Kalau datanya satu kecamatan, satu data, satu layer, berarti kita perlu melakukan labeling di seluruh kecamatan yang ada di sini. Caranya bisa klik kanan, properties, lalu ke menu label ini kita pindahkan ke label. Pada label feature in this layer ini di checklist seperti itu. Terus label fieldnya, karena ini nama kecamatannya adalah, coba saya lihat di field di attribute tablenya untuk nama kecamatannya itu adalah, label kecamatannya adalah WADMKC. Ini nama fieldnya ya. Kalau misalkan kalian yang sedang mencoba proses layout yang melihat video ini, nanti disesuaikan saja nama kecamatannya itu di nama tabelnya apa. Kalau saya adalah WADMKC, wilayah administrasi kecamatan. Kalau misalkan teman-teman misalkan di sini namanya adalah kecamatan, berarti disesuaikan untuk pengisian label, nilai labelnya di sini berarti menggunakan nama kecamatan. Nah seperti itu, disesuaikan saja. Karena tadi saya di nama fieldnya, nama tabelnya adalah WADMKC, berarti saya label fieldnya berdasarkan WADMKC, seperti itu. Kalau nama field kalian adalah kecamatan, berarti pilihnya pada label field adalah kecamatan, seperti itu. Ini jika saya klik OK, langsung ada labelnya di Kecamatan Ciputat. Nah di sini ini adalah labeling, penamaan label. Terus kita lakukan terhadap 7 kecamatan ini baru satu, kita lakukan labeling ke 7 kecamatannya. Sama prosesnya kayak tadi, berarti karena rata-rata saya namanya sama, kayaknya labelingnya adalah, nilainya adalah WADMKC, nama tabelnya, berarti label fieldnya tetap WADMKC. Kalau kalian disesuaikan. Nah ini saya kasih label untuk semua daerahnya agar terlihat ketika dilakukan proses layoutnya. Saya berikan labeling. Yang pemulang belum muncul, sepertinya belum di checklist. Jangan lupa di checklist metadatanya diubah, label fieldnya WADMKC. Yang pemulang juga. Nah ini di checklist label feature in this layer, karena jika tidak di checklist tidak muncul. Serpong checklist, metadatanya WADMKC, kecamatan, properties, WADMKC lagi. Terakhir Setu, kita perlu labelin. Nah ini PR-nya kalau misalkan datanya satu-satu, berarti kita harus memberikan label di setiap data layer ini. Kalau misalkan datanya kita gabungkan, ini prosesnya bisa satu kali saja, tapi karena data saya banyak, saya coba satu-satu saja biar teman-teman yang menyaksikan bisa paham juga. Oke, selanjutnya jika sudah dibeli label, kita akan ke tampilan kanvas atau tampilan menggambar layoutnya. Tampilan menggambar layout itu ada di sisi di samping table of contents ini. Di bawahnya ada menu yang namanya layout view. Oke, jadi kalian silahkan klik layout view. Ini kalau misalkan nggak ada, biasanya di beberapa device ada yang
layout view-nya ketutup. Biasanya ketutupnya karena seperti ini, karena ininya terlalu lebar, ini bisa dikecilkan supaya terlihat seperti itu. Oh, ini sepertinya batas grid ini ada batas gridnya ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang berwarna biru, terus terus coba saya tampilkan ya. Ini nggak apa-apa. Ini ada garis-garis birunya sedikit, saya lupa cara menghilangkannya seperti apa. Oke, saya coba lanjutkan. Ini untuk garis birunya diabaikan saja. Jadi ini tampilan petanya masih berbentuk, orientasinya masih potret. Nah, biasanya untuk pembuatan peta ini sebenarnya tidak ada aturan bakunya, kalian bebas berkreasi seperti apa. Jadi untuk melakukan layout peta pada demonstrasi kali ini, saya akan melakukan orientasinya, saya akan ubah menjadi landscape. Cara untuk mengubahnya adalah klik file, back and print setup. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya, bisa disesuaikan. Kalau misalkan mau peruntukannya untuk kertas A4, berarti diganti ke A4 seperti itu. Terus ininya landscape, tipenya landscape karena kita akan buat landscape saja. Biasanya saya lebih tertarik membuat landscape. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ukuran kertasnya sudah A4. Nah, ini kan tampilan kanvasnya jadi seperti ini ya. Ini bisa diperkecil, ininya disesuaikan. Cara untuk mengecilkan tampilan badan peta, ini adalah namanya badan peta ya. Jadi kita perlu ke select elemen dulu, ke tools yang ini diklik. Jangan sampai gambarnya tangan. Kalau misalkan gambarnya tangan seperti ini, gambar tangan kan untuk menggeser saja ya. Nah, untuk menggeser petanya saja, jadi nggak bisa ngegeser garis gridnya. Cara untuk menggesernya kita pindahkan ke select elemen seperti ini. Ini tinggal dikecilkan saja. Nah, dikecilkan, ini disesuaikan. Jadi posisinya tuh sisakan di sebelah kanannya, jangan terlalu tengah, jangan setengah-setengah juga seperti ini karena terlalu kecil. Sisakan di sebelah kanan untuk keterangan informasi petanya, jadi jangan dihabiskan. Kita ini sedang membuat badan petanya dulu. Ini dipastikan atas bawah kiri kanannya presisi agar terlihat lebih bagus. Atas bawah kiri kanan, atasnya berapa, ini kalau pas sama saya. Terus posisikan petanya ada di tengah-tengah seperti ini, tengah-tengah sini. Atau kalau seperti ini masih terlalu jauh ya, ini skalanya perlu kita naikkan kembali. Nah, ini untuk mengatur skala ada di menu standar. Standar tuh yang ini. Kalau misalkan tidak ada tools yang ini, teman-teman aktifkan di sini, klik kanan, lalu scroll ke bawah, nanti ada standar. Nah, yang ini kalau saya klik hilang, saya munculkannya lagi ada di bawah standar. Nah, ini skalanya kita ubah. Kalau untuk memperbesar peta, badan peta ini, berarti kita harus menurunkan skalanya. Jadi semakin kecil skalanya, petanya semakin besar. Semakin besar skalanya, petanya semakin kecil. Misalkan saya menggunakan skala 1:, saya coba 100.000. Oke, 100.000. Nah, seperti ini kayaknya terlalu besar, 120 saja. Mungkin teman-teman yang mau mencoba atau mau meminta bahan bisa hubungi saya, nanti untuk kontaknya saya cantumkan di bawah. Oke, seperti ini kayaknya 120 sudah terlihat oke. 120 sudah terlihat oke. Ini teman-teman perkirakan saja ya. Kalau di saya kayaknya sepertinya tulisannya terlalu kecil ya, tulisan labelnya ya. Untuk memperbesarnya tinggal diklik kanan saja, properties. Nah, ini ada keterangan size nya, ini coba diisi 10. Nah,
kita ubah semua agar terlihat lebih besar 10 untuk fontnya. Nanti disesuaikan saja, kalau teman-teman di 8 sudah oke, berarti tidak perlu diubah. Nah seperti itu, silakan diubah semua. Berarti ini minusnya kalau saya datanya berbeda, tidak dijadikan satu, jadi harus diubah satu-satu untuk labelingnya, seperti itu. Tidak apa-apa. 10 ulang 3 lagi 10 juga ukurannya Ciputat Timur. Atau untuk membuka properti sebenarnya bisa diklik 2 kali. Nah seperti ini supaya lebih cepat ya, tidak usah klik kanan properties, diklik 2 kali juga bisa. Nah 10 oke 10. Oke selanjutnya saya akan membuat sepertinya ini sudah ada gridnya ya. Selanjutnya saya akan membuat grid, bukan grid koordinat ya. Saya akan membuat garis tepi pada tampilan kanvas petanya terlebih dahulu, agar di sini sudah ada garis biar tidak langsung ke badan peta. Oke, ini kan ada garis bantu titik-titik seperti ini ya. Nah ini kita bisa sesuaikan saja, kita bisa buat gridnya disesuaikan dengan garis yang ini. Caranya adalah biasanya di menu editor, bukan di editor, di menu drawing. Nah yang ini, kalau teman-teman menu drawingnya belum muncul, silahkan diklik, klik kanan drawing, ada rectangle, atau ke bawah sini nih ada pilihannya banyak. Pilih yang rectangle, tinggal digambar saja, klik kiri, tahan, terus diseret juga sesuai dengan garis bantunya, kita sesuaikan. Nah tinggal dilepas. Nah seperti itu jadinya. Nah ini kan masih menghalangi badan petanya ya, jadi kita perlu ubah menjadi transparan warnanya. Cara untuk mengubahnya ada di menu drawing tadi yang di atas ini, geser ke kanan, fill colornya diubah jadi no color. Nah, seperti ini. Oke, jadi kan sudah ada garis gridnya ya. Kalau bisa ini disesuaikan juga, jangan sampai keluar garis titik-titiknya, kita paskan. Oke. Oh, sepertinya kelewat. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Nah ini kan garisnya fill colornya masih abu-abu, di saya terlihat abu-abu. Ini perlu diubah. Caranya tinggal diklik, klik kanan, ini pastikan ada di sini ya, klik sampai terseleksi, klik kanan properties, atau diklik 2 kali bisa. Outline colornya bisa diubah jadi hitam saja warnanya supaya menjadi hitam. Nah terus yang kedua, kita buat garis koordinat dan memunculkan angka koordinatnya. Caranya adalah kalian seleksi peta, badan peta yang ada di tengah, jangan seleksi gridnya, jadi berbeda ya. Badan peta yang ada di tengah bisa diklik 2 kali, bukan klik 2 kali. Badan peta yang ada di tengah, klik kanan properties. Nah ini kalian bisa munculkan grid terlebih dahulu. Ini tampilannya, kita ke menu grid ya. Ini teman-teman pilih, klik grid, di sini ada tulisan new grid, silahkan diklik new grid. Nah ini ada beberapa pilihan, graphical, measure grid, sama reference grid, tapi saya akan coba menggunakan yang graphical. Di next. Nah ini untuk intervalnya nanti bisa kita edit ya, untuk memunculkan garisnya, mau garis koordinatnya mau sebanyak apa, ini kita lakukan di interval ini. Tapi biasanya kalau untuk cakupan wilayahnya kota, biasanya menggunakan di 2 sampai 4 derajat, 2 sampai 2 menit ya, kita gunakan 2 menit di sini ya. Nanti aja kita ubahnya, kita next. Terus ada reference, ini ada pilihan
garis stylenya bisa menggunakan strip, bisa menggunakan plus, bisa menggunakan bisa dihilangkan gitu. Oke, kita menggunakan garis saja terlebih dahulu di next sampai finish. Coba kita klik apply. Nah ini kan masih terlalu banyak ya angka koordinatnya dan juga grid petanya, garis koordinatnya. Ini perlu kita ubah intervalnya tadi. Caranya adalah pada bagian sini data frame propertiesnya, tinggal diklik properties lagi, kita ubah intervalnya. Coba kita tulis 2 ya, di sini 2, di sini 2. Di Y nya di bagian ini kan 0 derajat, di bagian detiknya nih tanda kutip itu detik, kutip 2 itu second 2. Coba kita oke, terus di apply lagi. Nah ini sudah dikit tapi masih ada sisa sedikit di sini, kita ubah lagi saja. Kita coba naikkan misalkan 3. Oke, apply. Nah ini 3 sudah terlihat lebih oke, sudah terlihat lebih oke. Sebenarnya kalau saya ya, untuk memunculkan garis koordinat ini lebih indah dipandang kalau misalkan ininya garisnya presisi antara yang atas sama yang bawah. Ini kan lebih besar yang bawah ya, berarti ini disesuaikan lagi saja. Saya coba ubah lagi aja, coba 3 ininya ubah jadi 15. Saya coba ubah. Oke, apply. Nah ini masih kurang dikit lagi karena atasnya lebih lebar. Coba kalau misalkan ininya 0, berarti 3 menit saja ininya 0. Kita lihat apakah seperti gimana. Nah ini sepertinya sudah terlihat lebih oke ya, lebih presisi. Nah ini sudah ya, sebenarnya bisa diklik oke, tapi kan karena kita belum melihat kerapihan pada grid peta ini kan adik yang atas sama bawah itu masih angka koordinatnya mengikuti garis, tapi yang sampingnya belum mengikuti garis. Nah ini bisa kita ubah. Caranya adalah klik kanan lagi pada peta ini, klik kanan properties, ini properties lagi, pada gratikulnya properties lagi, pada bagian lainnya. Nah ini kan lainnya tadi yang saya bilang ya, kalau misalkan mau diubah jadi plus, saya contohkan saja, kalian kalau tidak mau ikutin tidak apa-apa. Oke, ketika di apply, nah, garisnya jadi tanda plus sepertinya aja, tanda plus di persimpangan antara koordinat, tapi saya menggunakan garis saja, lain menggunakan show garis. Nah, yang ini ya menggunakan yang garis ini di oke, apply properties lagi, kita ubah yang angka di pinggirannya agar menyesuaikan gambar petanya, garis petanya. Caranya adalah ke label. Nah pada bagian label orientation vertical labelnya pada bagian bawah ini diubah menjadi left seperti itu, left sama right. Klik OK, apply. Nah ini sudah mengikuti garis. Nah ini minusnya angka koordinatnya masih terlihat kecil, berarti perlu kita besarkan kembali. Nah, masih kelihatan kecil kan ya. Nanti kalau misalkan mau di print out atau dicetak ini tidak terlihat. Caranya klik properties lagi, kanan properties lagi. Nah, ini size nya diperbesar, kita samakan saja karena font petanya 10, ini kita tulis 10. Klik OK. Coba saya lihat properties lagi, interlayer label. Oke, ini abu-abu saja simbolnya, nggak apa-apa. Apply. Nah seperti ini. Ini sudah terlihat lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan ini dipepet saja angkanya ke garis, berarti kita ubah, kita tarik ke bawah agar mepet dengan garis, tarik lagi agar mepet dengan garis, terus yang atas juga saya tarik lagi. Oh ini karena ada garis bantu berwarna biru, jadi otomatis langsung ke biru, saya lupa cara menghilangkannya. Oke, nggak apa-apa, seperti ini aja. Jadi seharusnya jika mau terlihat lebih rapi, ininya agak dipepet, tapi karena ininya tidak bisa, saya lupa cara menghilangkannya. Ini disesuaikan aja, berarti beri jarak sedikit yang di sini juga. Nanti kalian menyesuaikan saja. Nah seperti ini sudah oke.
ini sudah oke, petanya mungkin agak ke tengah. Jadi dalam pembuatan proses layout peta kalau bisa, nah ini skalanya berubah jadi semakin besar. Ini 100.000, 120.000 tadi ya. Nah, seperti ini. 100.000 atau saya coba ubah. Nah, 100.000, maaf, skalanya 100.000. Ini diposisikan badan petanya ini ada di tengah-tengah supaya berpusat di senternya, karena lebih indah dipandang ketika ininya di tengah-tengah posisi petanya pada badan peta. Otomatis berubah lagi, saya ubah lagi. Nah, klik oke, saya sesuaikan. Nah, ini kan sudah berada di tengah-tengah ya, kanan kirinya sudah hampir sesuai seperti itu, atas bawahnya juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat grid garis bantu untuk keterangan petanya yang ada di samping sini. Oke, caranya adalah kita membuat grid lagi seperti tadi ini. Ke menu drawing, rectangle, ini rectangle ya, rectangle yang ini dipilih, kita gambar, sesuaikan sama grid yang ada di sesuaikan sama grid yang ada di kanan kalau bisa. Ini saya coba sesuaikan. Jadi kalau misalkan ini tingginya segini, yang grid keterangan juga harus sama kanan kirinya. Nah, tingginya harus sama. Terus ditarik ke bawah. Nah, dikasih jarak sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini kan warnanya masih kuning, kita ubah ke putih lagi, kita no colorin lagi ke atas ini, no color. Nah, ini garisnya masih abu-abu, kita ubah, klik dulu, jangan lupa klik kanan properties, diubah menjadi abu-abu, klik OK. Nah, sudah. Oke, yang pertama mungkin kita perlu menambahkan keterangan peta. Jadi dalam proses pembuatan layout bisa agar terlihat indah, kalau bisa presisi seperti itu antara atas dan bawahnya. Kita membuat keterangan peta di atas ini. Cara membuat keterangan peta itu menggunakan teks. Jadi seluruh info keterangan pada layout peta itu ada di insert. Kita mau menambahkan teks, karena keterangan peta menggunakan teks, berarti kita insert, add, ini yang teks kita tambahkan. Biasanya muncul di sini nih kecil. Nah, ketika ini begini kita klik. Nah, jangan sampai salah klik, ntar salah geser, warna biru ya terseleksi gini. Ini dipindahkan saja ke sini. Terus diklik 2 kali. Nah, ini kita isi teksnya, misalkan peta administrasi kecamatan. Nah, ini kan seperti ini ya, di bawahnya Kota Tangerang Selatan. Nah, ini untuk judul petanya. Karena tadi kita menggunakan Arial, kalau bisa fontnya sama semua ya, ukurannya juga sama, atau ukurannya nanti bisa kita ubah. Kita langsung klik OK saja. Kalau 10 apakah terlalu kecil? Oke, seperti ini. Peta administrasi kecamatan Kota Tangerang Selatan. Atau kita gedekan fontnya. Cara untuk membesarkan font tinggal klik sini aja, Arial font. Di change simbol. Nah, ini size nya kita ubah jadi 12. Coba. Nah, seperti itu. Kalau di saya masih muat di sini 12 pas. Berarti teman-teman nanti disesuaikan antara garis kanan sama garis kirinya. Oke, jika sudah judul petanya, mungkin untuk judul peta kita bold saja ya, karena ini keterangan petanya, informasi yang penting dalam peta. Cara untuk boldnya, membesarkannya adalah, menebalkannya adalah di change simbol tadi, change simbol. Ini ada style, klik OK. Nah, seperti ini, bold. Oke, selanjutnya kita menambahkan pembatas di sini ya, garis pembatas. Caranya adalah menggunakan tadi di add rectangle, tapi kita ganti add rectangle-nya menjadi add line. Ini di add line tinggal digambar saja di sini, diklik sekali langsung ke kanan. Nah, ini biasanya harus diposisikan supaya rata. Di zoom saja, di zoom banget. Nah, saya sarankan menggunakan mouse, karena ketika menggunakan mouse untuk zoom in zoom out-nya itu lebih mudah dibandingkan menggunakan touch pada laptop.
Nah ini kalau sudah pas klik 2 kali. Nah, seperti ini untuk pembatasnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan menambahkan orientasi arah mata angin dan juga skala. Cara menambahkan arah mata anginnya, klik insert. Nah di sini ada not allow. Nah ini teman-teman bebas pilih. Kalau bisa yang ada keterangan N atau utaranya, seperti itu. Bebas pilih yang mana saja. Saya coba menggunakan yang ini. Jadi untuk variasi kalian agar tidak sama dengan saya, bisa bebas pilih yang menurut kalian bagus, seperti itu. Saya coba menggunakan ini saja. Ditaruh di tengah-tengah, diposisikan di tengah-tengah seperti ini. Diposisikan di tengah-tengah seperti ini. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Ini terlalu segini nggak apa-apa, saya coba dulu. Tapi nanti ketika keterangan yang lainnya tidak muat, berarti otomatis yang atasnya harus dikecil-kecilkan. Sekarang saya menambahkan skala. Skala itu sebenarnya ada 2. Skala numerik. Skala numerik itu yang berbentuk angka, keterangan angkanya, sama skala batang. Sekarang saya akan tambahkan skala numeriknya terlebih dahulu. Caranya adalah kalau skala numerik sebenarnya bisa dari sini, scale text ya. Tapi saya menggunakan teks saja. Biar saya tulis manual saja, ini digeser di sini. Tapi karena sudah ada teks, biar ukurannya sama, di copy dari sini saja, di copy, di paste. Nah, seperti itu. Mungkin untuk keterangan skalanya, boldnya diganti, tulisannya dulu diganti, skala 1 banding karena kita menggunakan 100.000 tadi, berarti kita samakan dengan skala atas ini 100.000. Nah ini boldnya kita hilangkan, tadi kan karena masih terbold ya, boldnya kita hilangkan. Kurangnya 12 sama, nggak apa-apa. Skala 1/100.000, ini posisikan di tengah-tengah. Oke. Nah seperti ini. Sekarang kita menambahkan skala batangnya. Caranya adalah insert scale bar. Nah ini ada beberapa macam pilihan, kalian bebas pilih yang mana saja. Saya menggunakan ini saja. Terus untuk propertiesnya diganti, kita akan menggunakan satuannya miles, kilometer saja. Lalu klik OK, kita coba klik OK, klik OK lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman salah, untuk memperpanjang angkanya ini sebenarnya bisa dilebarkan, dikecilkan, disesuaikan saja sama yang ada di sini. Nah ini kan kalau misalkan kilometernya berada di sini, itu tidak terlihat indah ya. Biar sama, untuk tulisannya kita taruh di bawah barnya, scale barnya. Caranya properties sebenarnya bisa diatur tadi ketika mengatur sebelum kita OK. Caranya properties, terus pada keterangan label position, karena kita mau di tengah bawah bar, berarti below center. Nah, seperti ini, below center, dikecilkan lagi, below center, seperti ini. Angkanya bebas ya. Untuk keterangan angka di sini biasanya nanti menyesuaikan besar kecilnya scale bar yang kalian taruh, seperti itu. Nah ini saya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini agak ke bawah sedikit ya. Untuk selanjutnya saya tambahkan garis lagi pembatas, di copy saja dari sini kalau misalkan sudah ada, supaya tidak usah menggunakan add line lagi untuk mempercepat. Nah seperti ini, diposisikan dengan benar, posisikan dengan benar. Ini masih kurang. Udah. Nah sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan legenda. Nah ini legenda yang bagian sangat penting ya. Jadi kita akan menaruh informasi warna yang ada di sini. Informasi warna, misalkan Serpong Utara warnanya ini. Walaupun di sini sudah ada keterangan labelnya, tapi kita perlu nambahkan di legenda lagi. Nah ini saya pastikan karena di sini masih ada underscore-nya nih, seperti ini. Kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya klik kanan, properties, kita ke sort, ke general, general. Ini underscore-nya dihilang, kita ganti spasi. Atau klik 2 kali lagi, ininya ke general lagi, pondok arenya, spasi.
terus Serpong Utara juga begitu, dikasih jarak lagi, lalu oke. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan add legendanya, tapi sebelum itu kita tambahkan tidak usah tambahkan judul karena bisa nanti kita tambahkan di legenda. Insert legend ini, pastikan ketujuh kecamatan ini sudah masuk ada di sini. Biasanya defaultnya langsung menyesuaikan dari sini ya. Kalau di sini ada 7 berarti dimasukkan 7-7-nya ke sini. Kalau misalkan nggak ada 7, misalkan saya seleksi seperti ini, saya balikan, berarti seleksi ketujuh kecamatannya yang mau ditampilkan di legendanya, lalu klik tanda ini akan pindah semua. Ini set number of column, jadi ini saya coba satu dulu ya, nanti kita lihat perbedaannya. Jadi satu baris saja legendanya, nanti terlihat. Saya next, keterangan legendanya, legenda pakai huruf besar, size nya kita samakan saja 12 tadi sama yang atas, langsung klik oke. Oke, jadi seperti ini kalau satu baris. Nah, legendanya sepertinya kita ubah 2 baris saja, khawatir tidak muat keterangan yang di bawahnya. Cara untuk mengubahnya adalah klik kanan lagi, properties, pada legendanya ya klik kanan, diseleksi dulu, klik kanan. Ini pada bagian item, ini kan ada kolom convert item, ini kita ubah jadi 2 supaya keterangan legendanya menjadi 2 baris. Belum berubah, sebentar saya buat lagi. Ininya di checklist, maaf, di checklist, apply. Oh, sepertinya bukan di sini. Saya coba lihat lagi. Item ini di checklist, kolomnya 2 kolom. Oh, sepertinya tidak mau ya. Saya coba ulangi lagi, klik kanan, properties, item kolomnya 1, 2. Kalau 1 seperti ini, kalau 2 seharusnya 2. Sebentar, saya coba dulu. Atau di general, bukan di sini, benar kok, sudah. Oke, frame, apakah bisa? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa saya coba ulang lagi saja, nambahkannya. Insert legend, ini set number kolom berarti jadi 2. Next, ini legenda ininya size nya 12, kita samakan ya. Sebenarnya nggak ada acuan besarannya berapa, berarti karena saya dari awal 12 saya menggunakan 12. Next, finish. Nah, seperti ini maksudnya kalau misalkan 2 baris, kalau 2 baris seperti ini. Nah, sudah legenda, nah kecamatan seperti itu. Nah, sekarang saya menambahkan pembatas lagi. Ini ditaruh di bawah sini ya, pembatas ditaruh di bawah sini, kita sesuaikan, kita luruskan. Nah, sudah. Jika sudah, kita selanjutnya akan menambahkan inset peta. Oke, inset petanya kita menggunakan base map saja. Untuk inset petanya menggunakan base map saja, tapi dengan catatan kalau ingin menggunakan base map, pastikan ketika kita membuka Archimapnya, ArchiGIS desktopnya harus terkoneksi internet supaya bisa menggunakan base mapnya. Soalnya kalau tidak menggunakan internet, tidak terkoneksi dari awal, nah kan ini untuk base mapnya ada di Windows, ada di untuk base mapnya ada di sini di menu standar, di add data ini klik tanda panahnya, ada add base map sama add data from GIS online. Nah, ini kalau misalkan dari awal membuka aplikasinya itu sudah terkonek, inilah akan bisa diklik. Tapi kalau misalkan tidak connect internet, itu perlu di refresh, mungkin di restart laptopnya baru dibuka lagi, atau dipindahkan datanya ke project baru. Kalau misalkan belum terkoneksi internet dari awal, ininya akan berwarna abu-abu. Jadi seperti itu, kita menggunakan base map saja. Nah, base mapnya kita gunakan imagery tapi tanpa label. Nah, seperti ini.
kita tambahkan. Oh tapi salah, sepertinya salah. Kalau saya tambahkannya seperti ini, base mapnya akan ditambahkan di atas. Nah di sini seharusnya kita menggunakan kita buat data frame yang baru di sini. Kita buat data framenya yang baru dulu. Ini kan sudah muncul, nggak apa-apa. Data framenya ada di sini. Kita tambahkan data frame lagi. Kita akan membuat dua peta. Yang satu badan peta, yang satu peta untuk inset. Ini bisa diklik data frame. Nah, ini saya ulangi. Ketika klik insert data frame, akan muncul frame baru di bawah sini. Ini tinggal disesuaikan saja untuk posisinya. Di sini biasanya seperti ini. Nah, untuk data frame-nya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, seperti ini. Nah, untuk base map-nya ini dipindahkan ke data frame-nya, di drag saja supaya masuk ke, berpindah ke bawahnya. Terus yang di layer ini base map-nya bisa di remove saja. Remove. Karena tadi saya salah naruh. Seharusnya kita buat data frame dulu baru base map-nya. Oke, seperti itu. Jika sudah, ini kita fokus ke peta yang ini kita zoom terlebih dahulu. Ini kita zoom menyesuaikan peta yang ada di sini, wilayah Kota Tangerang Selatan. Nah, ini kita zoom saja menggunakan ini. Karena Pulau Jawa Indonesia ada di sini, saya seleksi di sini. Nah, ini akan terzoom sendiri menggunakan kaca pembesar yang ini ya biasanya. Nah, ini biasanya agak nge-lag. Nah, ini sudah seperti ini. Terus tangsel ada di sini, kita zoom segini saja dulu. Nah, segini sudah oke. Ini kita luruskan. Oh, seharusnya bisa digeser. Sepertinya ada agak nge-lag di sini. Nah, sudah. Jika sudah, ini kan sudah terseleksi seperti ini, kita perlu menambahkan keterangan outline-nya. Kita akan menunjukkan wilayah Tangsel ini berada di mana di peta base map ini. Caranya adalah kita seleksi ini, klik kanan properties, di kanan properties, jangan new grid, kita ke bagian extend indicator. Nah, ini kan ada order data frame, ini kita klik, kita pindahkan ke samping kanan sini. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa frame kita ubah framenya, kita sesuaikan warnanya. Karena biasanya saya menggunakan merah, jadi merah saja. Nanti sesuaikan aja teman-teman mau menggunakan warna apa. Ini langsung diklik OK. Nah, setelah diklik OK, ini langsung ada keterangan wilayah Tangselnya, berarti berada di wilayah yang berwarna merah ini. Nah, ini mesti diposisikan di tengah-tengah lagi, di tengah-tengah inset, grid insetnya, dengan menggunakan gambar tangan ya biasanya untuk menggeser. Nah, ini agak bulat sepertinya. Nah, ini digeser dulu sedikit lagi. Oh, sepertinya terlalu banyak. Ini gesernya ke sini tengah-tengah, coba apakah bisa. Nah, ini sudah masih kurang tengah, kita geser dikit lagi. Oke, seperti ini. Nah, intinya diposisikan di tengah-tengah sini, di tengah-tengah gridnya. Oke, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita tambahkan keterangan, kita copy saja dari atas, dari skala sini. Menggunakan ini dulu, copy keterangan inset peta pada sini, di sini. Inset peta. Nah, seperti itu, ukurannya 12. Nah, ini kan bisa dikebawahin sedikit, ini diperkecil sedikit bisa. Nah, seperti itu. Inset petanya posisikan di sini. Nah, kalau
kalau bisa ini sejajar dengan legenda, insert petanya bisa kita sejajarkan dengan legenda supaya terlihat lebih rapi. Nah, kita tambahkan pembatas lagi. Nah, seperti ini pembatas. Aduh, salah, seharusnya saya copy. Nah, ini hilang, yang di atas hilang. Nah, pembatas peta. Setelah inset kita perlu sumber. Ini tinggal edit teks terakhir, sumber dan nama pembuat. Jangan lupa cantumkan logo juga. Ini kita kasih pembatas satu lagi di sini berarti ya. Terakhir, pembatas terakhir. Ini kita copy lagi, copy. Ini kita tulis sumber. Sumber. Klik OK. Sumber ini sejajarkan. Ini copy lagi. Nah, di sini. Mungkin saya sumbernya, sebenarnya sumber itu adalah referensi datanya, asal referensi data peta yang kita gunakan. Jadi kita cantumkan. Kalau di sini saya coba seperti ini aja, Badan Informasi Geospasial. Nanti teman-teman berarti kalian silahkan disesuaikan saja, misalkan datanya berasal dari instansi mana, berarti ditulis di sini. Badan Informasi Geospasial. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir kita perlu mencantumkan logo sama nama. Biasanya untuk insert logo ini kita bisa insert picture. Nah, pastikan teman-teman sudah mempunyai logonya. Kalau misalkan belum mempunyai logonya berarti bisa di-download, sesuaikan dengan instansi kalian berasal. Saya akan coba cari sesuai dengan instansi saya. Misalkan logo saya ini apa, saya menggunakan logo yang ada. Wah, jangan, karena backgroundnya belum terhapus. Saya insert lagi picture. Logo. Nah, ini ada logo Win. Saya menggunakan logo Win. Nah, seperti ini logo, di bawahnya logo. Logo seperti ini, kecil saja di sini ya. Logo. Jika sudah, dikasih pembatas lagi sedikit. Enggak usah dikasih pembatas, kita menggunakan ini aja, teks ini kita copy. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Fakultas misalkan Ekonomi Pembangunan, prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, seperti ini. Ini kalau bisa kita kecilkan saja karena nggak muat di space ini. Tulisannya kita kecilkan, ceng simbol supaya muat. 6, coba kita buat 6. Oke, seperti ini 6. Karena ini menyesuaikan ini, jadi jangan menggunakan data tengah, kita edit saja menggunakan data pinggir seperti ini. Syarif Hidayatullah, Jakarta. Terus dikasih pembatas sedikit lagi,
pembatas kita menggunakan outline ini ya. Outline ke sini sampai, nah ini sudah. Kita batasi lagi, seharusnya dibatasi lagi ya, dibatasi. Kita buat outline lagi di bawah, dari atas ke bawah. Nah buat pembatas logo ini. Nah ini sudah, ini diulang. Oke, ini di outline seperti ini. Nah disesuaikan, klik 2 kali. Ini menggunakan ini nggak apa-apa, dari rata tengah, dan kita copy lagi untuk nama kita. Nah misalkan saya biasanya bisa diketik, dikutip oleh, saya biasanya menggunakan, karena saya mengutip data peta dari BIG, jadi saya menggunakan kata dikutip. Kalau misalkan teman-teman petanya membuat sendiri, berarti dibuat oleh nama kalian gitu ya, nama saya. Terus kalau misalkan peruntukannya tugas sekolah, berarti tugas kampus, berarti nama, NIM, kelas, atau boleh dicantumkan email. Nah seperti itu. Jika sudah, klik OK. Nah ini disesuaikan saja. Kalau tulisannya nggak muat, berarti dikecilin lagi. Ini nama kalian, NIM kalian, kelas kalian, atau email, atau tidak usah pakai email juga nggak apa-apa, diseragamkan. Nah seperti ini. Oke, jadi hasil akhir layout yang kalian buat seperti ini. Nah ini sepertinya ada yang kurang, ada yang typo, geospasial, geospasial, oke. Nah oke, jadi proses layout peta seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan, silahkan dicoba. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial.